Ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimu sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Wa aqimu sholata, dan laksanakan sholat. Wa atuz zakata, dan tunaikanlah zakat. Wa arku ma'ar raki'in, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Jadi ini ayat ini sangat pendek sekali, Al-Baqarah ayat 43, tapi di sini sudah membawa 3 pesan, yaitu pesan sholat, pesan membayar zakat, dan yang ketiga adalah pesan untuk kita itu wa'arku ma'ar raki'in, itu adalah pesan untuk kita berjamaah. Wa'arku itu sama dengan ruku. Ruku di sini diartikan dengan sholat, untuk sholat berjamaah. Jadi ayat yang singkat ini memerintahkan kita untuk sholat, yang mana sholat itu menjadi rukun iman, rukun Islam yang kedua. Rukun Islam pertama itu syahadat. Jadi siapapun yang merasa pernah syahadat, berarti dia punya kewajiban untuk menjalankan rukun Islam yang kedua, yaitu sholat. Jadi pertama kita ditanamkan iman dulu, iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah dengan 2 kalimat syahadat. Setelah kita punya konsekuensi membaca 2 kalimat syahadat, berarti kita sudah Islam. Dan setelah kita Islam, berarti kita punya tanggung jawab yang wajib ditunaikan, itu sholat 5 waktu. Sebegitu besarnya, sebegitu pentingnya sholat 5 waktu, sampai diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dianjurkan untuk sholat. Alhamdulillah, jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, kita sholat bisa berdiri. Ada saudara kita mungkin yang kondisinya kurang memungkinkan, mungkin sholat dengan duduk. Dan ada lagi mungkin barangkali saudara kita yang mungkin kondisinya lebih parah lagi, mungkin sholat dengan baring. Sholat dengan baring pun sudah tidak bisa juga, sholat dengan hatinya. Hatinya mengingat Allah dan melafadzkan bacaan-bacaannya. Hatinya sudah tidak bisa juga mungkin dengan kedipan matanya. Dan setelah dengan kedipan matanya pun kita sudah tidak bisa sholat lagi, berarti innalillahi wa inna ilaihi raji'un, berarti kita harus disolatkan. Jadi konsekuensi kita setelah kita bersyahadat, kita sebagai seorang Islam adalah sholat. Jadi sholat sesuatu hal rukun Islam yang kedua yang tidak bisa ditinggalkan sama sekali. Jadi sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita menjaga orang yang sedang sakit, mungkin orang tua kita, adik kita, keluarga kita, famili kita, kebetulan beliaunya muslim, ingatkan sholat. Karena sholat tidak bisa ditinggalkan. Ingatkan sholat. Alhamdulillah, karena tugas kita itu memang menceritakan menyampaikan apa yang kita jalankan. Kurang lebih 2 minggu yang lalu, istri saya sakit. Istri saya sholat berbaring di belakang saya. Jadi istri saya sholat berbaring di belakang saya. Saya tetap mengingatkan sholat. Pada saat itu berpikir, andai kata berpindah posisi, sholat di depan kita. Jadi saat itu betul-betul rasanya itu ada keharuan tersendiri. Ya Allah, kali ini saya sholat berjamaah dengan istri di belakang saya. Mungkin suatu saat istri disolatkan di depan saya, atau mungkin saya disolatkan di depan imam.
jemaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita itu menjenguk orang sakit atau menjaga orang sakit, yang diingatkan pertama adalah sholat. Dan jangan sampai ketika kita itu misalnya orang yang si sakit itu sedang sakaratul maut, kita itu sibuk berbicara atau mengajak bicara yang lain-lain selain bacaan-bacaan kalimat kepada Allah untuk mengingatkan kepada Allah. Jadi kita semua berharap pada saat kita kepulangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita adalah mengucapkan la ilaha illallah. Makanya kita ada suatu zikir yang di dalam hadisnya yang diutamakan afdhalul zikri wa'lam annahu la ilaha illallah. Untuk mengingatkan kita bahwa suatu saat kematian kita juga akan membawa la ilaha illallah, sama dengan ketika kita waktu pertama masuk Islam. Jadi kita semua akan memimpikan itu. Makanya dari itu sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai misalnya kita sedang menunggu orang sakit, kita di belakang sibuk berbicara yang lain-lain. Nanti terekam dengan orang yang sedang sakit itu, pas kebetulan sakaratul maut jalan, itu yang diucapkan. Jadi mohon maaf, barangkali mungkin ada orang tua sedang sakit, pada saat sakaratul maut ditanya pula, di mana buku tabungan, atau di mana celengannya, atau di mana sertifikatnya. Begitu menunjuk sertifikat ada di bawah bantal, langsung kek mati. Berarti berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat dia mengucapkan sertifikat, bukan mengucapkan la ilaha illallah. Ini hati-hati jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena itu saat kita kepulang kepada Allah Subhanahu wa taala, memang itu menjadi tolak ukur kita itu husnul khotimah atau su'ul khotimah. Makanya kita itu selalu ingatkan kita pada saat sujud terakhir, kita jangan sampai tinggalkan doa sujud terakhir atau selepas sholat, Allahumma inni as'aluka husnul khotimah, supaya kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Dan itu salah satu 3 doa yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu oleh setan. Setan sangat benci sekali dengan doa itu. Allahumma inni as'aluka husnul khotimah, sangat benci sekali. Doa untuk terhindar dari siksa api neraka juga itu sangat dibenci sekali. Allahumma azirna minan nar, Allahumma azirna minan nar. Itu sangat dibenci sekali oleh setan. Dan doa doa untuk kita itu istiqomah dalam ibadahnya. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu doa yang sangat dibenci oleh setan. Jadi setelah kita tahu itu doa itu sangat dibenci sekali sama setan, bukan berarti kita takut karena kita merasa satu perjalanan dengan setan. Tapi kita harus lebih menantang lagi bahwa memang kita harus dibenci setan. Jangan sampai kita berteman dengan setan. Jadi pesan yang pertama sholat, yang pesan yang kedua adalah zakat. Zakat menjadi rukun Islam yang ketiga. Zakat bisa ditinggalkan apabila kita tidak mampu. Tapi sholat tidak bisa ditinggalkan. Itu konsekuensi kita sebagai orang Islam. Dan jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebaiknya kita membayar zakat itu adalah setiap bulan sekali. 1 bulan kalau per 1 juta 2,5% berarti 25.000. Kalau kita punya gaji 2 juta, 3 juta, 2 juta, taruhlah 2 juta berarti udah 50.000. 50.000 mungkin 50 dibagi ke sebelah kanan, sebelah kiri, depan, belakang, keponakan. Tapi zakat tidak boleh diberikan kepada orang-orang yang ada dalam tanggung jawab kita. Misalnya istri kita terima zakat, tidak boleh. Orang tua kita terima zakat dari kita, nggak boleh. Tapi kalau istri memberikan zakat kepada suami boleh, karena istri tidak bertanggung jawab untuk menafkahi suami. Jadi kenapa zakat kita harus keluarkan tiap bulan? Kalau kita menunggu sampai nisabnya mungkin dengan perhitungan 83 atau 84 gram emas,
dalam setahun, mungkin kita sampai setahun pun mungkin kita masih minus. Dan perlu diingat jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa zakat itu menjadi kewajiban bagi kita. Jadi ketika kita berinfak tapi kita tidak berniatkan zakat, berarti zakat kita masih utang. Tapi ketika kita sudah berzakat tanpa berinfak, infak pun sudah masuk juga zakat. Dan di sini kita berzakat juga kita melakukan sosialisasi juga dengan tetangga. Ketika kita memberikan zakat mungkin 10.000 untuk anaknya untuk zakat, tapi kita nggak usah bilang untuk zakat. Cukup niat dalam hati, kasihkan 10.000. Itu menjadi silaturahmi juga, ada hubungan sosial juga. Jadi sidang Jumat yang dirahmati Allah, jangan tinggalkan zakat. Zakat penting sekali. Ketika kita lalai meninggalkan zakat, nanti Allah akan mengambil uang itu dengan caranya. Kita lupa mengambil zakat, mungkin kita jangan lagi berangkat kerja, mungkin banyak kempes, akhirnya kita 1 hari nggak kerja. 1 hari nggak kerja mungkin sudah kepotong 100.000, padahal zakat mungkin 1 bulan hanya mau bayar mungkin taruhlah 75.000, tapi kita 1 hari sudah hilang 100.000. Itu cara Allah untuk mengambil uang kita yang dengan kempes. Belum lagi mungkin dengan cara lain, mungkin ada kehilangan, mungkin ada karena zakat kita tidak bayar, mungkin uang kita digunakan yang nggak ada faedahnya. Jadi akhirnya tidak berkah uang itu, karena uang itu belum bersih. Makanya bersihkan uang itu dengan kita membayar zakat. Dan ada pesan yang ketiga di sini, waru makarohin. Rukuhlah beserta orang-orang yang ruku. Maksud di sini adalah sholat berjamaah. Makanya ada satu hadis, sholat berjamaah, sholat yang paling menjadi tolak ukur adalah sholat isya dan subuh. Sampai ada hadis mengatakan kalau orang itu pada sholat subuh atau isyanya itu di rumah tanpa uzur, tanpa ada sebab apapun, itu sudah masuk kategori orang-orang munafik. Jadi minimal sekali kita sholat subuh, isya itu ada di masjid. Jadi wa'arku ma'arwaqiin. Rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Maknanya di sini adalah sholat berjamaah. Kenapa di sholat berjamaah? Kenapa dibilang rukuk? Karena rukuk ternyata menjadi gerakan sholat yang berat. Kenapa dibilang berat? Banyak orang rukuk yang itu hanya sekedar sedikit sekali tumakninahnya. Jadi ternyata ruku itu menjadi suatu gerakan yang sangat berat sekali. Jadi mudah-mudahan mulai hari ini kita rukuklah dengan baik, sujudlah dengan baik. Karena dalam gerakan sholat itu ada olahraga. Gerakan sholat itu adalah untuk kesehatan, untuk melancarkan peredaran darah kita, menjadikan kita lebih sehat. Demikian khutbah Jumat yang bisa kami sampaikan.